1. Hikayat Abu Nawas Botol Ajaib. Tidak ada henti-hentinya. Tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut, kata tabib pribadiku. Aku kena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil, tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. La tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih. Karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya. Bahkan merupakan suatu kebutuhan. La yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. La berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. La berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Sudah Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. Mana angin itu, hai Abu Nawas? Tanya Baginda. Di dalam, tuanku yang mulia. Jawab Abu Nawas penuh takzim. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda Raja. Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka Baginda mencium bau busuk. Bau kentut yang begitu menyengat hidung. Bau apa ini, hai Abu Nawas? Tanya Baginda marah. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kali Abu Nawas selamat. 2. Hikayat si miskin. Karena sumpah Batara Indera, seorang raja keinderaan beserta permaisurinya dibuang dari keinderaan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin.
Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti dimamah anjing itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indra Dewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki. Demikian seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu. Tetapi istri itu makin menjadi-jadi menangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah. Tuan jangan menangis. Biar Kakanda pergi mencari buah mempelam itu. Jikalau dapat, Kakanda berikan kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar. Pulangnya membawa mempelam dan makanan-makanan yang lain. Setelah ditolak oleh istrinya, dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelam. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu. Setelah genap bulannya kandungan itu, lahirlah anaknya yang pertama laki-laki bernama Marakarma, sama dengan anak di dalam kesukaran, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat teratak sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah terdirilah di situ sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Puteri Ratna Dewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian, lahirlah anaknya yang kedua, perempuan, bernama Nila Kesuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indra Dewa di negeri antah berantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya, dicarinya ahli-ahli nujum dari negeri antah berantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antah Berantah, oleh para ahli nujum itu dikatakan bahwa Marakarma dan Nila Kesuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka, dengan hati yang berat dan amat terharu disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Tidak lama kemudian sepeninggal putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampai di tengah hutan, Marakarma dan Nila Kesuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung, karena disangka mencuri, Marakarma dipukuli orang banyak kemudian dilemparkan ke laut. Nila Kesuma ditemu oleh Raja Menginderasari, putera mahkota dari Palinggam Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putera mahkota itu dan bernama Mayang Mengurai. Akan nasib Marakarma di lautan, teruslah dia hanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan Cahaya Hairani, anak Raja Cina, yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu Cahaya Hairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya. Dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang. Marakarma dan Cahaya Hairani berusaha lari dari tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul birahi nahkoda kapal itu kepada Cahaya Hairani, maka didorongnya Marakarma ke laut, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju ke Palinggam Cahaya. Kemudian, ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan yang kemudian terus membelah perut ikan nun itu dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali, sampai Marakarma dapat keluar dengan tak bercela. Kemudian, Marakarma menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Marakarma selalu menolak menggubah bunga. Alasannya,
Gubahan bunga Marakarma dikenal oleh cahaya Hairani, yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara suami istri itu. Karena cerita nenek Kebayan mengenai putera Raja Manginderasari menemukan seorang puteri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung, tahulah Marakarma bahwa puteri tersebut adiknya sendiri, maka ditemuinyalah nahkoda kapal yang jahat itu dibunuhnya. Selanjutnya, Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. Negeri antah berantah dikalahkan oleh Marakarma, yang kemudian dirajai oleh Raja Bujangga Indra, saudara cahaya Hairani. Akhirnya, Marakarma pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharaja Malaikisna di Mercu Indra dan menggantikan mertuanya itu menjadi Sultan Manginderasari menjadi raja di Palinggam Cahaya. 3. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Puteri Siti Kendi pun hamiloh dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak Anda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan keluar hutan, naik gunung turun gunung, masuk rimba keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup, maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman, dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Puteri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Puteri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Puteri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa.
Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Puteri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. 9 orang anak raja sudah berada di dalam negeri itu. Akhirnya raksasa itu mencanangkan supaya Indra bangsawan pergi menolong Raja Kabir. Diberikannya juga suatu permainan yang disebut sarung kesaktian dan satu isyarat kepada Indra bangsawan seperti kanak-kanak dan ilmu isyarat itu boleh membawanya ke tempat jauh dalam waktu yang singkat. Dengan mengenakan isyarat yang diberikan raksasa itu, sampailah Indra bangsawan di negeri antah berantah. Ia menjadikan dirinya budak-budak berambut keriting. Raja Kabir sangat tertarik kepadanya dan mengambilnya sebagai permainan Puteri Kemalasari. Puteri Kemalasari juga sangat suka cita melihatnya dan menamainya si hutan. Maka si hutan pun disuruh Puteri Kemalasari memelihara kambingnya yang 2 ekor itu, seekor jantan dan seekor betina. Pada suatu hari, Puteri Kemalasari bercerita tentang nasib saudara sepupunya Puteri Ratnasari yang negerinya sudah dirusakkan oleh Garuda. Diceritakannya juga bahwa Syahperilah yang akan membunuh Garuda itu. Adapun Syahperi itu ada adik kembar Indra bangsawan namanya. Ialah yang akan membunuh Buraksa itu. Tetapi bilakah gerangan Indra bangsawan baru akan datang? Puteri Kemalasari sedih sekali. Si hutan mencoba menghiburnya dengan menyanyikan pertunjukan yang manis. Maka Puteri Kemalasari pun tertawalah dan si hutan juga makin disayangi oleh Tuan Puteri. Hatta berapa lamanya Puteri Kemalasari pun sakit mata, terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Puteri. Setelah mendengar kata-kata Baginda si hutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya, dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau melainkan susu kambing. Sementara itu Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa, neneknya, dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Puteri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Puteri pun sembuhlah. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Puteri kepada Buraksa. Baginda menyuruh orang berbuat mahligai di tengah padang akan tempat duduk Tuan Puteri. Di bawah mahligai itu ditaruh satu bejana berisi air, supaya Buraksa boleh datang meminumnya. Di sanalah anak raja yang 9 orang itu boleh berebut Tuan Puteri. Barang siapa yang membunuh Buraksa itu, yaitu mendapat hidungnya yang 7 dan matanya yang 7, dialah yang akan menjadi suami Tuan Puteri. Maka Tuan Puteri pun ditinggalkan Baginda di mahligai di tengah padang itu. Si hutan juga menyusul datang. Tuan Puteri terharu akan kesetiaannya dan menamainya si kembar. Hatta si kembar pun bermohon kepada Tuan Puteri dan kembali mendapatkan raksasa neneknya.
Raksasa neneknya memberikan seekor kuda hijau dan mengajarnya cara-cara membunuh Buraksa. Setelah itu, si kembar pun menaiki kuda hijaunya dan menghampiri Mahligai Tuan Puteri. Katanya kepada Tuan Puteri bahwa dia adalah seorang penghuni hutan rimba yang tiada bernama. Tujuan kedatangannya ialah hendak melihat tamasya anak raja yang 9 itu membunuh Buraksa. Tuan Puteri menyilakan naik ke Mahligai itu. Setelah menahan jerat pada mulut bejana itu dan mengikat ujung tali pada leher kudanya serta memesan kudanya menarik jerat itu bila Buraksa itu datang meminum air, si kembar pun naik ke Mahligai Tuan Puteri. Hatta Buraksa itu pun datanglah dengan gemuruh bunyinya. Tuan Puteri ketakutan dan si kembar memangkunya. Tersebut pula perkataan Buraksa itu. Apabila dilihatnya ada air di dalam mulut bejana itu, maka ia pun minumlah serta dimasukkannya kepalanya ke dalam mulut bejana tempat jerat tertahan itu. Maka kuda hijau si kembar pun menarik tali jerat itu dan Buraksa pun terjeratlah. Si kembar segera datang memarangnya hingga mati serta menghiris hidungnya yang 7 dan matanya yang 7 itu. Setelah itu si kembar pun mengucapkan, "Selamat tinggal" kepada Tuan Puteri dan gaib dari padang itu. Tuan Puteri ternganga-nganga seraya berpikir bahwa orang muda itu pasti adalah indera bangsawan. Hatta para anak raja pun datanglah. Dilihatnya bahwa Buraksa itu sudah mati, tetapi mata dan hidungnya tiada lagi. Maka mereka pun mengerat telinga, kulit kepala, jari, tangan dan kaki Buraksa itu untuk dibawa kepada Baginda. Baginda tidak percaya mereka itu bukan alamatnya. Selang berapa lama, si kembar pun datang dengan membawa mata dan hidung Buraksa itu dan diberikan Tuan Puteri sebagai istri. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Tetapi, Tuan Puteri menerimanya dengan senang hati. 4. Hikayat Bunga Kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang puteri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Puteri-puteri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 puteri itu dinamai dengan nama-nama warna. Puteri sulung bernama Puteri Jambon. Adik-adiknya dinamai Puteri Jingga, Puteri Nila, Puteri Hijau, Puteri Kelabu, Puteri Oranye, Puteri Merah Merona dan Puteri Kuning. Baju yang mereka pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Puteri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua puteri-puterinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" tanya raja. "Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Puteri Jambon. "Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau," kata Puteri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Puteri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohkannya. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu," kata sang raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para puteri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka.
Karena sibuk menuruti permintaan para puteri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Puteri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Puteri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Puteri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Puteri Kuning yang melihat adiknya menyapu, tertawa keras-keras. "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru," kata seorang di antaranya. "Hai pelayan, masih ada kotoran nih," ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi, kembali acak-acakan. Puteri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Puteri Kuning kelelahan. Dalam hati ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja," kata Puteri Kuning dengan marah. "Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja," ajak Puteri Nila. Mereka meninggalkan Puteri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari, sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, kesembilan puterinya masih bermain di danau, sementara Puteri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. "Anakku yang rajin dan baik budi. Ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini, bukannya warna kuning kesayanganmu," kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. "Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning," kata Puteri Kuning dengan lemah lembut. "Yang penting, ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah," ucapnya lagi. Ketika Puteri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Puteri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Puteri Hijau melihat Puteri Kuning memakai kalung barunya. "Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Puteri Hijau," katanya dengan perasaan iri. "Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu," sahut Puteri Kuning. Mendengarnya, Puteri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. "Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik," kata Puteri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Puteri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Puteri Kuning meninggal. 5. Hikayat Jaya Lengkara. Tersebut cerita seorang raja yang terlalu besar kerajaannya. Saiful Muluk namanya. Ajam Saukat nama kerajaannya. Adapun raja ini telah berkawin dengan Putri Sukandarung. Tetapi oleh karena permaisurinya tidak beranak, ia berkawin dengan Putri Sukanda Baying-Bayang. Hatta berapa lamanya, Putri Sukanda Bayang-Bayang pun beranak-anak kembar yang diberi nama Makdam dan Makdim. Permaisuri takut kehilangan kasih sayang raja sama sekali, lalu berdoa meminta anak. Doanya dikabulkan. Hatta berapa lamanya, ia pun beranaklah seorang anak laki-laki yang terlalu baik rupanya. Anak itu ialah Jaya Lengkara. Adapun semasa Jaya Lengkara jadi itu, negeri pun terlalu makmur, makanan murah dan banyak pedagang yang datang pergi. Segala ahli nujum, hulu balang dan rakyat sekalian juga mengucap syukur kepada Allah. Kemudian raja menyuruh anaknya yang lain, Makdam dan Makdim, pergi bertanyakan nasib Jaya Lengkara pada seorang kadi.
Kadi itu meramalkan bahwa Jaya Langkara akan menjadi raja besar yang terlalu banyak sakti dan segala raja-raja besar tiada yang dapat melawannya dan segala margastua juga tunduk kepadanya dengan hikmat. Mendengar ramalan yang demikian, Makdam dan Makdim menjadi sakit hatinya. Mereka berdusta kepada ayahanda mereka dengan mengatakan, jikalau Jaya Langkara ada dalam negeri, negeri akan binasa. Beras padi juga akan menjadi mahal. Raja termakan fitnah ini dan membuang Jaya Langkara dengan bundayanya dari negeri. Naga guna menyelamatkan Jaya Langkara. Bersama-sama mereka akan pergi ke negeri Peringgi. Jaya Langkara menewaskan seorang ajar-ajar dan memaksanya masuk Islam. Dengan bantuan Raja Jin yang sudah masuk Islam, ia membebaskan Makdam dan Makdim dari penjara. Ratna Kasina dan Ratna Dewi dikawinkan dengan Makdam, bunga kumkuma putih juga sudah diperolehnya. Mangkubumi Mesir coba mengambil bunga itu dari Jaya Langkara dan ditewaskan. Jaya Langkara mengampuni dia, bila mendengar sebab-sebab ia ingin mendapatkan bunga itu. Jaya Langkara pergi ke Mesir dan memohon supaya puteri Ratna Dewi dikawinkan dengan Makdim. Permohonannya diterima dengan baik oleh Raja Mesir. Bersama-sama dengan Ratna Kasina, Jaya Langkara berangkat ke negeri Ajam Saukat dan menyembuhkan penyakit raja yang tak lain adalah ayahnya. Selang berapa lamanya, Jaya Langkara kembali ke hutan untuk mencari bundanya. Ratna Kasina menyusul tidak lama kemudian, karena tidak tahan diganggu oleh Makdam dan Makdim yang sudah ke negeri Ajam Saukat. Karena berahi mereka akan putri Ratna Kasina, Makdam dan Makdim coba membunuh Jaya Langkara. Naga guna menyelamatkan dan membawanya bersama-sama dengan puteri Ratna Kasina ke negeri Madinah. Raja Madinah sangat bergembira. Jaya Langkara dikawinkan dengan puteri Ratna Kasina. Raja Madinah sendiri juga berkawin dengan Bunda Jaya Langkara. Hatta berapa lamanya, Jaya Langkara pun menjadi raja. Negeri Madinah pun terlalu makmur dan besar kerajaannya. Segala raja besar pun menghantar upeti ke Madinah setiap tahun. 6. Hikayat Bayan Budiman. Pada kerajaan Azam, hiduplah saudagar kaya dan keluarganya. Saudagar kaya yang dimaksud bernama Khojan Mubarok. Walaupun hidup bergelimang harta, tapi kebahagiaan belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Mereka berdoa tanpa putus asa tetap memanjatkan doa kepada Allah agar segera diberikan momongan. Harapan dan doa dari Khojan Mubarok dan istri udah dikabulkan oleh Allah. Khojan Maimun yaitu anak laki-laki yang hadir di tengah keluarga Khojan Mubarok dan istrinya. Anak laki-laki tersebut tumbuh menjadi pribadi yang baik dan saleh. Khojan Maimun mendapatkan seorang istri bernama Bibi Zainab yang juga anak dari saudagar kaya. Setelah menikah, Khojan Maimun meminta izin sang istri untuk pergi berlayar. Sebelum pergi, sang suami memberikan sepasang burung tiung sebagai teman bercerita Bibi Zainab. Tiba saatnya Khojan Mubarok berlayar, dan tinggallah Bibi Zainab yang sangat kesepian. Suatu hari ada anak raja yang tertarik dengan Bibi Zainab. Akhirnya, mereka berkenalan sampai pergi bersama. Sebelum pergi bersama anak raja, Bibi Zainab berpamitan dengan Butung Tiung. Tapi, Bibi Zainab marah dan membanting sangkar karena Butung Tiung mencegahnya pergi. Bibi Zainab berpamitan juga dengan burung bayan yang sedang berpura-pura tidur. Anda boleh pergi. Hamba akan menanggung semua yang udah Anda lakukan. Apa yang dicari manusia selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Aku ini cuma seekor burung bayan yang dicabut bulunya oleh istri tuanku, jawab burung bayan. Sejak saat itu, Bibi Zainab sering berpergian bersama anak raja. Setiap berpamitan, burung bayan selalu menasehati Bibi Zainab dengan menceritakan berbagai kisah. Akhirnya, Bibi Zainab sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 7. Hikayat Patani. Inilah suatu kisah yang diceritakan oleh orang tua-tua,
asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. Adapun raja di kota Maligai itu namanya Payatu Kerup Mahajana. Maka Payatu Kerup Mahajana pun beranak seorang laki-laki. Maka dinamai anakanda baginda itu Payatu Antara. Hatta berapa lamanya maka Payatu Kerup Mahajana pun matilah. Syah dan maka Payatu Antara pun kerajaanlah menggantikan ayahanda baginda itu. Ia menamai dirinya Payatu Nakipa. Selama Payatu Nakipa kerajaan itu sentiasa ia pergi berburu. Pada suatu hari Payatu Nakipa pun duduk di atas tahta kerajaannya dihadap oleh segala menteri pegawai hulu balang dan rakyat sekalian. Arkian maka titah baginda, aku dengar kabarnya perburuan sebelah tepi laut itu terlalu banyak konon. Maka sembah segala menteri, daulat tuanku, sungguhlah seperti titah Duli yang maha mulia itu, Patik dengar pun demikian juga. Maka titah Payatu Nakipa, jikalau demikian kerahkanlah segala rakyat kita. Esok hari kita hendak pergi berburu ke tepi laut itu. Maka sembah segala menteri hulu balangnya, daulat tuanku, mana titah Duli yang maha mulia Patik junjung. Arkian setelah datanglah pada keesokan harinya, maka baginda pun berangkatlah dengan segala menteri hulu balangnya diiringkan oleh rakyat sekalian. Setelah sampai pada tempat berburu itu, maka sekalian rakyat pun berhentilah dan kemah pun didirikan oranglah. Maka baginda pun turunlah dari atas gajahnya semayam di dalam kemah dihadap oleh segala menteri hulu balang rakyat sekalian. Maka baginda pun menitahkan orang pergi melihat bekas rusa itu. Hatta setelah orang itu datang menghadap baginda maka sembahnya, daulat tuanku, pada hutan sebelah tepi laut ini terlalu banyak bekasnya. Maka titah baginda, baiklah esok pagi-pagi kita berburu. Maka setelah keesokan harinya maka jaring dan jerat pun ditahan oranglah. Maka segala rakyat pun masuklah ke dalam hutan itu mengalan-alan segala perburuan itu dari pagi-pagi hingga datang mengelincir matahari. Seekor perburuan tiada diperoleh. Maka baginda pun amat hairanlah serta menitahkan menyuruh melepaskan anjing perburuan baginda sendiri itu. Maka anjing itu pun dilepaskan oranglah. Hatta ada sekira-kira 2 jam lamanya maka berbunyilah suara anjing itu menyalak. Maka baginda pun segera mendapatkan suara anjing itu. Setelah baginda datang kepada suatu serokan tasik itu, maka baginda pun bertemulah dengan segala orang yang menurut anjing itu. Maka titah baginda, apa yang disalak oleh anjing itu? Maka sembah mereka sekalian itu, daulat tuanku, Patik mohonkan ampun dan karunia. Ada seekor pelanduk putih, besarnya seperti kambing, warna tubuhnya gilang gemilang. Itulah yang dihambat oleh anjing itu. Maka pelanduk itu pun lenyaplah pada pantai ini. Setelah baginda mendengar sembah orang itu, maka baginda pun berangkat berjalan kepada tempat itu. Maka baginda pun bertemu dengan sebuah rumah orang tua laki bini duduk merawa dan menjerat. Maka titah baginda suruh bertanya kepada orang tua itu, dari mana datangnya maka ia duduk kemari ini dan orang mana asalnya. Maka hamba raja itu pun menjunjungkan titah baginda kepada orang tua itu. Maka sembah orang tua itu, daulat tuanku. Adapun Patik ini hamba juga pada ke bawah Duli yang maha mulia, karena asal Patik ini duduk di kota Maligai. Maka pada masa Paduka Nenda berangkat pergi berbuat negeri ke Ayutthaya, maka Patik pun dikerah orang pergi mengiringkan Duli Paduka Nenda berangkat itu. Setelah Paduka Nenda sampai kepada tempat ini, maka Patik pun kedatangan penyakit, maka Patik pun ditinggalkan oranglah pada tempat ini. Maka titah baginda, apa nama engkau? Maka sembah orang tua itu, nama Patik Enciktani. Setelah sudah baginda mendengar sembah orang tua itu, maka baginda pun kembalilah pada kemahnya. Dan pada malam itu baginda pun berbicara dengan segala menteri hulu balangnya hendak berbuat negeri pada tempat pelanduk putih itu.
Setelah keesokan harinya maka segala menteri Hulu Balang pun menyuruh orang mudik ke kota Maligai dan Kelancang mengerahkan segala rakyat hilir berbuat negeri itu. Setelah sudah segala menteri Hulu Balang dititahkah oleh Baginda masing-masing dengan ketumbukannya, maka Baginda pun berangkat kembali ke kota Maligai. Hatta antara 2 bulan lamanya, maka negeri itu pun sudahlah. Maka Baginda pun pindah hilir duduk pada negeri yang diperbuat itu. Dan negeri itu pun dinamakannya Patani Darussalam, negeri yang sejahtera. Arkian pangkalan yang di tempat pelanduk putih lenyap itu, dan pangkalannya itu, pada pintu gajah ke hulu jambatan Kedi, itulah. Dan, pangkalan itulah tempat Encik Tani naik turun merawa dan menjerat itu. Syah dan kebanyakan kata orang nama negeri itu mengikut nama orang yang merawa itulah. Bahwa sesungguhnya nama negeri itu mengikut sembah orang mengatakan pelanduk lenyap itu. 8. Hikayat Sri Rama mencari Sinta. Legenda percintaan Rama dan Sinta dimulai ketika mereka dan Lesmana, adik Rama, pergi memburu di hutan Dandaka. Dalam perjalanan Sinta menginginkan seekor kijang emas dan segeralah Rama pergi menangkap kijang emas tersebut. Karena Rama pergi terlalu lama, Lesmana pergi menyusul Rama. Sebelum pergi, Lesmana membuat lingkaran untuk melindungi Sinta. Berbagai usaha yang dilakukan Rahwana untuk menculik Sinta selalu gagal, hingga akhirnya Rahwana menjelma menjadi seorang musafir dan berpura-pura meminta bantuan kepada Sinta. Alhasil, Sinta berhasil diculik oleh Rahwana. Kijang emas hanya jelmaan anak buah Rahwana. Dan betapa terkejutnya Rama mengetahui Sinta tidak ada dalam lingkaran yang dibuat Lesmana. Dalam perjalanan mencari Sinta, Rama bertemu dengan Jatayu yang sedang terluka parah dan sebelum meninggal Jatayu menceritakan apa yang terjadi pada Sinta. Untuk membalas jasa Jatayu, Rama kemudian membantu untuk menguburkan sesuai keinginan Jatayu. Pencarian Sinta membuahkan hasil. Mereka berhasil menemukan Sinta dengan bantuan dari pasukan kera yang dipimpin oleh kera putih bernama Hanoman. Rama berhasil mengalahkan Rahwana dan pasukannya. Bukan kebahagiaan yang didapat Sinta, melainkan kekecewaan karena Rama menganggap Sinta sudah tidak suci lagi. Untuk membuktikan kesetiaan, Sinta menceburkan diri dalam kobaran api. Sinta tidak terbakar sama sekali dan tubuhnya masih utuh. Hal ini dikarenakan kesucian dan bantuan dari Dewa Api. Rama sangat bahagia mengetahuinya dan akhirnya mereka hidup bahagia kembali. 9. Hikayat Antu Ayek. Alkisah berawal dari keluarga petani yang memiliki anak gadis yang berparas cantik rupawan. Gadis itu bernama Juani, yang berkulit kuning langsat, tubuh langsing, serta rambut hitam berkilau yang terurai. Banyak pemuda yang datang ke rumah orang tua Juani bermaksud untuk meminang gadis cantik itu. Namun, semua pemuda yang datang ditolak oleh Juani hingga membuat orang tuanya resah. "Kenapa kau Juani? Pemuda datang hendak meminang kau tolak semua," ujar ibu Juani saat mereka bersantai. Ayah dan ibu Juani resah anaknya terlalu pemilih sehingga bisa menjadi perawan tua. "Ayuro unantilah ibu. Belum ada yang cocok." "Ayuro," jawab Juani singkat. Kemarau melanda desa di mana Juani tinggal. Semua masyarakat pada dusun tersebut gagal panen tak terkecuali orang tua Juani. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ayah Juani meminjam uang kepada rentenir. Uang yang dipinjam ayah Juani semakin lama semakin menumpuk hingga tidak mampu melunasinya. Rentenir tersebut adalah orang paling kaya di kampungnya dan memiliki anak laki-laki yang buruk rupa. Karena ayah Juani tidak mampu melunasi hutang, kemudian rentenir meminta Juani untuk menikah dengan anak satu-satunya. Walaupun cukup berat, Juani tetap mematuhi keputusan ayahnya untuk menikah dengan anak rentenir itu. Hari pernikahan telah tiba. Juani di kediamannya sudah dihias dengan begitu cantik. Namun, tidak ada kebahagiaan yang terpancar di wajah Juani dan keluarganya.
Malam itu, Juani mengurung diri di kamar, hingga ia memberanikan diri untuk pergi ke bibir sungai yang curam. Dia meratapi nasibnya. Walaupun hidup mewah tapi Juani tidak sudi untuk hidup bersama dengan laki eks-laki yang sangat ditakuti anak eks-anak. Terbayang wajah buruk calon suaminya yang penuh dengan kurap hingga akhirnya Juani menyeburkan diri di sungai. Di rumah, Ibu Juani kaget melihat kamar pengantin kosong. Semua orang yang berada di rumah itu bergegas mencari Juani dengan menyusur sungai. Namun, pencarian malam itu sia-sia saja. Pada hari ketiga, di saat Bapak Juani dan sanak keluarga melintasi pasar Kalangan, mereka mendengar ditemukan jasad seorang wanita. Bapak Juani kemudian menggali kuburan mayat yang ditemukan di sungai, dan ternyata jasad wanita itu adalah Juani. Bapak Juani menangis sangat sedih. Kematian Juani tersebut menjadi buah bibir di kalangan masyarakat hingga menyebar ke dusun lain. Setelah peristiwa itu, konon pada saat bulan purnama terdengar suara tangisan seorang perempuan yang berasal dari sungai. Banyak warga yang menyebut bahwa tangisan tersebut adalah tangisan Juani sebagai penunggu sungai hingga disebut sebagai Antu Ayek. 10. Hikayat Malin Kundang. Pada perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, hiduplah seorang janda dengan satu anak lelakinya. Janda itu bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya bernama Malin Kundang. Mereka hidup saling menyayangi, dan Malin tumbuh menjadi anak yang rajin. Mande Rubayah bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Suatu hari ada kapal besar yang merapat di perkampungan Malin Kundang. Ia meminta izin ibunya untuk merantau. Namun Mande menolak dan cemas dengan rencana Malin untuk merantau. Tidak akan yang terjadi padaku. Ini kesempatan besar bagi kita untuk menguah nasib kita, Bu, kata Malin sambil menenangkan ibunya. Dengan berat hati, Mande Rubayah memberikan izin Malin untuk pergi merantau. Setelah kepergian Malin, waktu terasa sangat berat dan lama. Setiap hari ia menanti kedatangan Malin sambil melihat ke arah laut. Ketika ada kapal yang mendarat, Mande selalu menanyakan kabar anaknya kepada nahkoda dan awak kapal. Namun, belum ada kabar tentang Malin Kundang. Waktu berlalu, Mande Rubayah mendapatkan kabar bahwa Malin telah memiliki istri cantik dan putri seorang bangsawan. Mande Rubayah yang sudah semakin tua merasa sangat senang dan berharap Malin segera mengunjunginya. Tibalah saatnya, sebuah kapal mewah merapat di perkampungan Mande. Di anjungan kapal berdiri sepasang anak muda dengan pakaian yang berkilau. Melihat pemuda itu, Mande sangat yakin bila itu adalah anak lelakinya. Segeralah Mande merangkul anak lelakinya yang sangat dirindukan. Malin sangat terkejut dengan ada wanita tua yang berpakaian compang, camping merangkulnya. Istri Malin juga sangat terkejut dan tidak percaya bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Apakah wanita jelek ini ibumu? Tanya istri Malin dengan ekspresi jijik. Bukankah dulu kau bilang kepadaku bahwa ibumu juga seorang bangsawan yang sama denganku, kata istri Malin keheranan. Mendengar pertanyaan istrinya yang seperti itu, Malin langsung mendorong ibunya hingga jatuh ke lantai. Bukan, dia bukanlah ibuku, kata Malin. Mendengar perkataan Malin, Mande segera berkata dan meyakinkan Malin bahwa dia adalah ibunya. Malin sangat takut dan kacau dengan perkataan istrinya, sehingga ia tidak memperdulikan ibunya. Semua orang terkejut melihat kejadian itu. Ibu Malin sangat sedih dan terluka. Ia jatuh pingsan dan ketika sadar sudah tidak ada kapal dan gerombolan orang seperti sedia kala. Dengan menatap penuh kesedihan melihat kapal Malin pergi menjauh, Ibu Malin berkata, "Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku aku maafkan. Namun, jika dia benar anakku aku meminta keadilan darimu." Seketika itu, terjadi cuaca menjadi buruk hingga badai dan petir menghantam kapal Malin dan rombongan. Akhirnya, kapal itu hancur berkeping.
keping dan terseret hingga ke pantai. Keesokan hari, tampak kepingan kapal Malin yang menjadi batu, dan tidak jauh dari situ juga nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh seorang manusia. Menurut cerita yang berkembang, batu yang menyerupai tubuh manusia merupakan Malin Kundang. Ikan kecil yang berada di sela batu Malin adalah serpihan tubuh istrinya yang mencari keberadaan Malin. Apabila ombak besar menghantam batu itu, terdengar seperti jeritan manusia yang dalam penyesalan dan meminta ampun. 11. Hikayat Telaga Warna. Kerajaan Kuta Tanggahan memiliki seorang raja bijaksana bernama Prabu Suwartalaya dengan permaisurinya yang bernama Ratu Purbamanah. Namun, kebahagiaan mereka belum lengkap karena tak kunjung mendapatkan momongan. Pada suatu hari, sang raja bertapa di sebuah gua dan memohon doa akan mendapatkan momongan. Doa tersebut dikabulkan dan beberapa minggu setelah itu permaisuri hamil. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik bernama Putri Gilang Rukmini. Tidak hanya mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya, semua rakyat di kerajaan Kuta Tanggahan juga sangat menyayangi sang puteri. Akan tetapi, sikap putri menjadi sangat manja hingga berperilaku kasar. Pada suatu acara untuk merayakan ulang tahun puteri yang ke-17, sang raja mengadakan pesta besar-besaran dan semua rakyat boleh datang. Rakyat sangat antusias dan menyiapkan hadiah istimewa untuk si puteri. Mereka membuat jalung yang sangat indah, terbuat dari emas terbaik dengan batu permata yang beraneka warna. Tibalah saatnya acara dimulai. Semua rakyat berkumpul dan sangat antusias dengan kehadiran raja, permaisuri, dan juga sang puteri. Rakyat memberikan kotak berisi kalung kepada raja. Sang raja dan permaisuri memberikan kotak kepada puteri dan meminta untuk membukanya. Melihat kalung tersebut, puteri enggan untuk membuka dan tidak terlalu tertarik dengan hadiah tersebut. Di depan rakyat dan kedua orang tuanya, puteri membanting kalung hingga jatuh berkeping-keping. Ratu menangis melihat kelakuan puterinya. Semua rakyat juga ikut menangis tiada henti, sampai istana basah oleh air mata. Tiba-tiba dalam tanah keluar air yang sangat deras dan semakin banyak. Kerajaan Kuta Tanggahan tenggelam dan tercipta sebuah danau. Konon danau tersebut sering berubah warna ketika memantulkan cahaya matahari. Warga percaya perubahan warna pada danau dikarenakan kalung dari Putri Gilang Rukmini. Karena perubahan warna itulah, telaga tersebut dinamai Telaga Warna. 12. Hikayat Hang Tuah. Hang Tuah dikenal sebagai seorang ksatria hebat. Pada saat berumur 10 tahun, Hang Tuah dan 4 sahabatnya berlayar ke Laut Cina. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh gerombolan Lanun tapi mereka dapat melawannya. Kegigihan dan kehebaran para ksatria tersebut menjadikan mereka sebagai tuan bendara karena menyelamatkan dari serangan pengamuk. Berita tentang ksatria sampai pada telinga raja, hingga mereka diundang ke kerajaan. Baginda Raja mengangkat mereka sebagai seorang anak angkat. Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja berhasil mencari pusat kerjaan yang baru. Baginda Raja ingin meminang Raden Galuh Mas Ayu yang merupakan putri tunggal seri Betara Majapahit. Sehari sebelum pernikahan, terjadi kegaduhan yang disebabkan oleh Taming Sari. Namun, Hang Tuah berhasil menghalangi dengan menukar keris Taming. Keberhasilan tersebut menjadikan Hang Tuah sebagai seorang laksamana dan mendapatkan hadiah berupa keris Taming. Bertahun-tahun Hang Tuah menjadi kepercayaan raja dan pasti sangat disayang oleh raja, hingga membuat yang lain merasa iri. Suatu hari, Hang Tuah difitnah telah berperilaku tidak sopan kepada dayang istana. Sebagai hukuman, Hang Tuah pergi meninggalkan istana dan menjadi anak angkat Tun Bijasura di Indrapura. Selang beberapa lama, Hang Tuah ditarik kembali oleh Baginda Raja. Fitnah kedua muncul dan membuat Baginda Raja sangat marah, hingga menyuruh Hang Tuah untuk dibunuh.
Berkat Tuan Bendahara, Hang Tuah diminta mengungsi ke Hulu Melaka. Posisi Hang Tuah digantikan oleh Hang Jebat, seorang pemabuk berat. Raja tidak tahan dengan perilaku Hang Jebat dan meminta Hang Tuah untuk mengalahkan Hang Jebat. Pertarungan dua sahabat tidak bisa dihindarkan, hingga akhirnya Hang Jebat meninggal di pangkuan Hang Tuah. Kemudian Hang Tuah menjabar sebagai Laksamana. Pada suatu kejadian, saat sang baginda dan istri berlayar, tiba-tiba mahkota raja jatuh. Hang Tuah telah mencoba berkali-kali tapi gagal. Akibat serangan dari buaya putih, mahkota dan keris Taming Sari hilang hingga membuat sang baginda dan Hang Tuah menjadi sakit-sakitan. Walaupun masih sakit, tetapi Hang Tuah tetap melaksanakan perintah baginda raja untuk memimpin perang. Perang antara Portugis tidak ada kalah dan miskin. 13. Hikayat Amir. Dahulu kala di Sumatera, hiduplah seorang saudagar yang bernama Syah Alam. Syah Alam mempunyai seorang anak bernama Amir. Amir memiliki uang banyak yang diberikan oleh ayahnya. Setiap hari dia membelanjakan uang tersebut. Karena sayangnya pada Amir, Syah Alam tidak pernah memarahinya. Syah Alam hanya bisa mengelus dada. Lama-kelamaan Syah Alam jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin parah. Banyak uang yang dikeluarkan untuk pengobatan, tetapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya mereka jatuh miskin. Penyakit Syah Alam semakin parah. Sebelum meninggal, Syah Alam berkata, "Amir, ayah tidak bisa memberikan apa-apa lagi padamu. Engkau harus bisa membangun usaha lagi seperti ayah dulu. Jangan kau gunakan waktumu sia-sia. Bekerjalah yang giat, pergi dari rumah. Usahakan engkau terlihat oleh bulan, jangan terlihat oleh matahari." "Ya, ayah. Aku akan turuti nasihatmu." Sesaat setelah Syah Amir meninggal, ibu Amir juga sakit parah dan akhirnya meninggal. Sejak itu Amir bertekad untuk mencari pekerjaan. Ia teringat nasihat ayahnya agar tidak terlihat matahari, tetapi terlihat bulan. Oleh sebab itu, kemana-mana ia selalu memakai payung. Pada suatu hari, Amir bertemu dengan Nasruddin, seorang menteri yang pandai. Nasruddin sangat heran dengan pemuda yang selalu memakai payung itu. Nasruddin bertanya kenapa dia berbuat demikian. Amir bercerita alasannya berbuat demikian. Nasruddin tertawa. Nasruddin berujar, "Begini, ya, Amir. Bukan begitu maksud pesan ayahmu dulu. Akan tetapi, pergilah sebelum matahari terbit dan pulanglah sebelum malam. Jadi, tidak mengapa engkau terkena sinar matahari." Petik 2. Setelah memberi nasihat, Nasruddin pun memberi pinjaman uang kepada Amir. Amir disuruhnya berdagang sebagaimana dilakukan ayahnya dulu. Amir lalu berjualan makanan dan minuman. Ia berjualan siang dan malam. Pada siang hari Amir menjajakan makanan, seperti nasi uduk dan nasi goreng. Malam harinya ia berjualan martabak dan mie ayam. Lama-kelamaan usaha Amir semakin maju. Sejak itu, Amir menjadi saudagar kaya. 14. Hikayat Sinta dan Raja Kalanggan. Pada suatu hari, ada seorang raja yang kejam bernama Kalanggan. Setiap hari, dia menikahi seorang wanita hanya untuk dibunuh keesokan harinya. Hal ini terjadi karena sang raja pernah dikhianati oleh istri pertamanya sehingga melampiaskannya pada wanita-wanita lain. Hal tersebut membuat gadis-gadis muda yang berada di wilayah kerajaan menjadi ketakutan. Mereka tidak mau menikah dengan raja jika keesokan harinya harus dibunuh. Namun, di antara banyak gadis itu, ada seorang gadis berhati mulia bernama Sinta yang berkeinginan untuk menyelamatkan kaumnya. Perempuan itu kemudian meminta restu ayahnya untuk menikah dengan raja. Pada awalnya, sang ayah tidak menyetujui hal tersebut. Dia tidak mau kehilangan putri tercintanya. Akan tetapi, Sinta berhasil meyakinkan ayahnya kalau dia sudah mencari cara agar tidak akan berakhir mengenaskan seperti para istri raja sebelumnya. Dengan berat hati,
Sang ayah pun setuju dan menikahkan putrinya pada hari itu juga. Malam harinya sebelum tidur, Sinta mengulur waktu agar sang raja tidak membunuhnya dengan menceritakan sebuah dongeng. Meskipun ada rasa takut akan respon yang diberikan, wanita itu mulai bercerita kepada raja. Tak disangka, ternyata raja menyukai kisah yang diceritakan. Saking serunya, raja tidak menyadari bahwa hari sudah pagi padahal cerita belum selesai. Sinta pun berkata akan melanjutkan ceritanya besok malam dan laki-laki yang dikenal kejam itu menyetujuinya. Pada malam berikutnya, Raja Kalanggan dengan antusias mendengarkan kelanjutan cerita yang belum selesai. Raja terlihat senang sekali dan selalu menyimak apa yang dikatakan oleh Sinta. Sehingga keesokan harinya wanita itu pun belum menjalani hukuman untuk dibunuh. Hal itu juga terjadi pada malam selanjutnya, dan tanpa terasa sudah 30 wanita itu bercerita kepada raja. Sang raja pun lupa akan hukuman mati yang seharusnya dijatuhkan kepada istri itu. Akhirnya, keberanian Sinta berbuah manis karena dia bisa menyelamatkan perempuan-perempuan lain di wilayahnya. Selain itu, dia juga berhasil mengubah raja menjadi orang yang baik dan kembali mencintai rakyatnya. 15. Hikayat perkara si bungkuk dan si panjang. Mashudul Haq Arif bijaksana dan pandai memutuskan perkara-perkara yang sulit sebagai ternyata dari contoh yang di bawah ini. Hatta maka berapa lamanya Mashudul Haq pun besarlah. Kalakian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Maka pada suatu hari adalah dua orang laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada suatu sungai. Maka dicaharinya perahu hendak menyeberang, tiada dapat perahu itu. Maka ditantinya satu, kalau-kalau ada orang lalu berperahu. Itu pun tiada juga ada lalu perahu orang. Maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula adapun istri orang itu terlalu baik parasnya. Syahdan maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga. Katanya, apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Maka ada pula seorang bedawi duduk di seberang sana sungai itu. Maka kata orang itu, hai tuan hamba, seberangkan apalah kiranya hamba kedua ini. Karena hamba tiada dapat berenang, sungai ini tidak hamba tahu dalam dangkalnya. Setelah didengar oleh bedawi kata orang tua bungkuk itu dan serta dilihatnya perempuan itu baik rupanya, maka orang bedawi itu pun sukalah, dan berkata di dalam hatinya, untunglah sekali ini. Maka bedawi itu pun turunlah ia ke dalam sungai itu merendahkan dirinya, hingga lehernya juga ia berjalan menuju orang tua yang bungkuk laki istri itu. Maka kata orang tua itu, tuan hamba seberangkan apalah dua, hamba kedua ini. Maka kata bedawi itu, sebagaimana tiga, hamba hendak bawa tuan hamba kedua ini. Melainkan seorang juga dahulu maka boleh, karena air ini dalam. Maka kata orang tua itu kepada istrinya, pergilah diri dahulu. Setelah itu maka turunlah perempuan itu ke dalam sungai dengan orang bedawi itu. Arkian maka kata bedawi itu, berilah barang-barang bekal-bekal tuan hamba dahulu, hamba seberangkan. Maka diberi oleh perempuan itu segala bekal-bekal itu. Setelah sudah maka dibawanyalah perempuan itu diseberangkan oleh bedawi itu. Syahdan maka pura-pura diperdalamnya air itu, supaya dikata empat oleh si bungkuk air itu dalam. Maka sampailah kepada pertengahan sungai itu. Maka kata bedawi itu kepada perempuan itu, akan tuan ini terlalu elok rupanya dengan mudanya. Mengapa maka tuan hamba berlakikan orang tua bungkuk ini? Baik juga tuan hamba buangkan orang bungkuk itu, agar supaya tuan hamba ambit, hamba jadikan istri hamba. Maka berbagai-bagailah katanya akan perempuan itu. Maka kata perempuan itu kepadanya, baiklah, hamba turutlah kata tuan hamba itu. Maka apabila sampailah ia ke seberang sungai itu,
Maka keduanya pun mandilah. Setelah sudah makanlah ia keduanya segala perbekalan itu. Maka segala kelakuan itu semuanya dilihat oleh orang tua bungkuk itu dan segala hal perempuan itu dengan bedawi itu. Kalakian maka heranlah orang tua itu. Setelah sudah ia makan, maka ia pun berjalanlah keduanya. Setelah dilihat oleh orang tua itu akan bedawi dengan istrinya berjalan, maka ia pun berkata-kata dalam hatinya, daripada hidup melihat hal yang demikian ini, baiklah aku mati. Setelah itu maka terjunlah ia ke dalam sungai itu. Maka heranlah ia, karena dilihatnya sungai itu airnya tiada dalam, maka mengarunglah ia ke seberang lalu diikutnya bedawi itu. Dengan hal yang demikian itu maka sampailah ia kepada dusun tempat Masyudul Haq itu. Maka orang tua itu pun datanglah mengadu kepada Masyudul Haq. Setelah itu maka disuruh oleh Masyudul Haq panggil bedawi itu. Maka bedawi itu pun datanglah dengan perempuan itu. Maka kata Masyudul Haq, istri siapa perempuan ini? Maka kata bedawi itu, istri hamba perempuan ini. Dari kecil lagi ibu hamba pinangkan, sudah besar dinikahkan dengan hamba. Maka kata orang tua itu, istri hamba, dari kecil nikah dengan hamba. Maka dengan demikian jadi bergaduhlah mereka itu. Syahdan maka gemparlah. Maka orang pun berhimpun, datang melihat hal mereka itu ketiga. Maka bertanyalah Masyudul Haq kepada perempuan itu, berkata benarlah engkau, siapa suamimu antara dua orang laki-laki ini? Maka kata perempuan celaka itu, si Panjang inilah suami hamba. Maka pikirlah Masyudul Haq, baik kepada seorang-seorang aku bertanya, supaya berketahuan siapa salah dan siapa benar di dalam tiga orang mereka itu. Maka diperjauhkannya lah laki-laki itu keduanya. Arkian maka diperiksa pula oleh Masyudul Haq. Maka kata perempuan itu, si Panjang itulah suami hamba. Maka kata Masyudul Haq, jika sungguh ia suamimu siapa mentuamu laki-laki dan siapa mentuamu perempuan dan di mana tempat duduknya? Maka tiada terjawab oleh perempuan celaka itu. Maka disuruh oleh Masyudul Haq perjauhkan. Setelah itu maka dibawa pula si Panjang itu. Maka kata Masyudul Haq, berkata benarlah engkau ini. Sungguhkah perempuan itu istrimu? Maka kata bedawi itu, bahwa perempuan itu telah nyatalah istri hamba. Lagi pula perempuan itu sendiri sudah berikrar, mengatakan hamba ini tentulah suaminya. Syahdan maka Masyudul Haq pun tertawa, seraya berkata, jika sungguh istrimu perempuan ini, siapa nama mentuamu laki-laki dan mentuamu perempuan, dan di mana kampung tempat ia duduk? Maka tiadalah terjawab oleh laki-laki itu. Maka disuruh oleh Masyudul Haq jauhkan laki-laki bedawi itu. Setelah itu maka dipanggilnya pula orang tua itu. Maka kata Masyudul Haq, hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenar-benarnya. Maka kata orang tua itu, daripada mula awalnya. Kemudian maka dikatakannya, siapa mentuanya laki-laki dan perempuan dan di mana tempat duduknya. Maka Masyudul Haq dengan sekalian orang banyak itu pun tahulah akan salah bedawi itu dan kebenaran orang tua itu. Maka hendaklah disakiti oleh Masyudul Haq akan bedawi itu. Maka bedawi itu pun mengakulah salahnya. Demikian juga perempuan celaka itu. Lalu didera oleh Masyudul Haq akan bedawi itu serta dengan perempuan celaka itu 100 kali. Kemudian maka disuruhnya tobat bedawi itu. Jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu. Maka bertambah-tambah masyhurlah arif bijaksana Masyudul Haq itu.